Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Celia Ritandi, saya dari kelas 01 Sake 003. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Membangun Argumentasi tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan untuk pertemuan bab ke-13 ya, Pancasila sebagai Sistem Etika. Yang pertama, saya akan menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika, lalu disusul dengan alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, membangun argumentasi tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Lalu yang ketiga, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Oke, lanjut. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, konsep etika di sini terbagi menjadi dua ya. Ada etimologi etika dan etika Pancasila. Untuk etimologi etika adalah ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Jadi, secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos, yang artinya berasal dari suatu kebiasaan. Etika berkaitan dengan nilai yang baik ataupun buruk perilaku manusia dan kebiasaan seseorang melakukan hal yang baik. Etika meliputi norma-norma yang berasal dari nurani setiap manusia untuk kebaikan bersama, di mana norma tersebut akan menjadi pedoman atau aturan manusia dalam bertingkah laku. Lalu untuk yang etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Jadi Pancasila sebagai sistem etika berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila di Pancasila, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lalu, lanjut. Dalam etika terdapat 3 aliran ya, yaitu ada aliran deontologi, aliran teleologi, dan aliran keutamaan. Untuk aliran deontologi yaitu menjelaskan tentang perilaku yang baik atau buruk dan sesuai atau tidak sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan. Lalu untuk aliran teleologi yaitu menjelaskan bahwa berdasarkan tujuan atau akibat perbuatan dapat mengetahui baik ataupun buruknya perilaku. Lalu yang ketiga ada aliran keutamaan, yaitu menjelaskan dalam diri seseorang terdapat pengembangan kualitas moral. Oke, selanjutnya, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Di sini ada 5 alasan yang aku bakal jelasin. Yang pertama yaitu dekadasi moral yang melanda kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua, korupsi merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam membangun melalui pelayanan pajak. Lalu yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara. Lalu yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, selanjutnya yang kedua ya, yaitu membangun argumentasi tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Nah, di sini terbagi menjadi 3 masa ya, yaitu ada masa pemerintahan Orde Lama, ada masa pemerintahan Orde Baru, dan ada masa era reformasi. Nah, pada pemerintahan Orde Lama yaitu pada zaman Orde Lama Pancasila diterapkan sebagai ideologi liberal yang kenyataannya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Jadi pemilu pada masa ini diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti oleh banyak partai politik, tetapi dimenangkan hanya 4 partai politik, yaitu Partai Politik Nasional Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI ya. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Lalu yang kedua pada zaman Orde Baru yaitu sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataan P4. Jadi pada zaman Orde Baru itu mulai muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, lalu pada masa era reformasi, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi, yaitu namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa landasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta machiavellisme, atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, oke, selanjutnya ya.
Yang ketiga, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, di sini ada terbagi menjadi 3 juga ya. Pertama ada Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Nah, pada zaman Orde Lama ini tantangannya yaitu otoriterisme, yaitu dia kayak bertentangan semangat musyawarah untuk mufakat. Lalu ada Orde Baru yaitu seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dia itu bertentangan dengan keadilan sosial. Lalu untuk pada zaman reformasi itu tantangannya itu munculnya anarkisme, yaitu bertentangan dengan norma-norma Pancasila. Nah, selanjutnya esensi Pancasila sebagai sistem etika. Jadi hakikatnya di sini ada 5 ya. Aku sebutkan yang pertama yaitu hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga negara yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Lalu yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Lalu yang kelima ada hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata. Perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis atau menekankan pada tujuan belaka teologis atau lebih menonjolkan keutamaan, yaitu virtue actis yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Di sini ada 4 ya yang aku sebutkan. Yang pertama yaitu meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika, berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Lalu yang kedua ada Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Lalu yang ketiga, ada Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Nah, lalu yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memenuhi pemikiran warga negara. Nah, untuk kesimpulannya yaitu perlunya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, yaitu bertujuan untuk memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dan menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.